Oke, benar ya. Ini kemarin laptop saya itu baik-baik aja. Kelihatannya pas dipegang sama ini apa namanya IT-nya error deh. Maaf ya ibu-ibu ya. Saya sambil kenalan dulu. Sudah terlihat ibu-ibu? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Bu. Baik. Maaf ya kalau misalnya saya pakai dua PC. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Bidan harapan. Selamat malam. Mungkin ada di salah satu peserta ini ada mahasiswa saya kah sebelumnya? Ada nggak ya? Belum ada, Mbak. Ini tadi Mbak siapa ya yang memoderatori saya ya, Mbak? Mbak Risa, Ibu. Mbak Rika? Risa. Risa. Oke, Mbak Risa. Ya, nanti kasih nama di sampingnya Mbak Risa biar tidak saya kira Mbak Sejawat Indonesia. Bener ya, Bu? Iya, teman-teman ya. Oke, Baik, Bu. perkenalkan dulu. Ya. Baik, perkenalkan dulu nama saya Bu Retno Bulan ya. Biasa dipanggil Bulan bagi yang sudah dekat dengan saya. Tapi kalau baru kenal itu biasanya rata-rata manggil saya Retno. Nah, contohnya Mbak Risa ini tadi, mesti baru pertama kali Zoom dengan saya. Ya, pada malam hari ini tema kita adalah Balita dan MTBS, di mana nanti Bulan akan membahas 20 soal ya. 20 soal ini nanti jangan sampai mual muntah ya Bu melihatnya ya. Karena ini tentang kadang paling agak nggak disukai sama teman-teman bidan. Yang disukai apa Bu? Biasanya tuh persalinan, itu paling suka. Terus kehamilan. Tapi kalau udah kestro, bayi balita, itu udah mumet ya. Oke, tadi sudah disampaikan sekilas tentang saya oleh Mbak Risa, bahwa Bulan saat ini sebagai dosen pendidikan profesi bidan di Stikes Bakti Utama Pati, Jawa Tengah. Dan kebetulan Bulan juga di rumah ada punya usaha kecil-kecilan ya, Arjuna Mom and Baby Spa. Jadi Bulan sebenarnya udah jadi dosen sejak tahun 2020 dan berkecimpung di bimbel ini sudah hampir 3 tahun gitu ya. Oke teman-teman, kita langsung soal nomor 1. Ini nanti metodenya gimana Mbak? Nanti untuk soalnya ditampilkan selama 20 detik, Ibu. Selanjutnya, kalau sudah 20 detik, saya munculkan pollingnya, Ibu. Oke, Mbak Risa tetap yang jadi ini ya, apa ya namanya ya, Yang untuk munculin pollingnya. kontrol semuanya, bener ya? Oke, Ibu. siap ibu-ibu, teman-teman ini profesi dan D3 ya Mbak? Benar, Ibu, profesi dan D3. Oke, kita langsung ya. Silahkan. Jawaban terbanyaknya sangat bervariasi antara B, C, dan E, Ibu. Oke, pilihannya masih bervariasi ya Mbak ya. Ini tadi udah 20 detik berarti ya Mbak? Halo Mbak Risa. Iya, Ibu, sudah 20 detik soal ditampilkan dan 30 detik polling diaktifkan, Ibu. Oke. Ya ini nanti langsung saya bahas atau gimana Mbak? Mbak Risa? Boleh langsung dibahas, Ibu. Oh gitu. Oke, berarti hasil pollingnya paling tinggi apa? Paling banyak paling banyak tadi hasil pollingnya B bervariasi dengan Hmm? C dan E, Ibu. Oke, baik.
Baik, teman-teman semuanya. Untuk di soal yang pertama, ini Bu Wulan tampilkan soal tentang perkembangan ya. Jadi, perkembangan itu kita tahu bahwa ada motorik kasar, motorik halus, sosialisasi, dan kemandirian, serta yang satunya apa, Bu? Apa, teman-teman? Bicara Halo? dan bahasa. Oke, sip, mantap. Berarti udah ready ya. Jadi ada 4. Nah, kebetulan di soal nomor 1 ini, teman-teman diminta untuk mencari tahapan perkembangan motorik kasar apa yang bisa dilakukan anak. Sesuai kasus. Berarti kata kunci di soal yang pertama ini adalah usia. Berapa usianya di kasus ini? Usianya adalah 3 bulan. Artinya kalau 3 bulan kita harus cari tahu mana yang paling tepat di usia 3 bulan ini motorik kasar yang harus dilalui oleh bayi tersebut gitu ya. Opsi jawabannya ada A berguling, yang B berbalik dari telentang ke telungkup, yang C posisi kepala tetap tegak dan stabil, yang D mengangkat kepala setinggi 90 derajat, dan yang E menggerakkan kepala dari kiri atau kanan ke tengah. Tadi rata-rata jawabannya yang paling banyak apa Mbak A ya? Halo Mbak. Mbak Risa. Tadi teman-teman banyak apa sih jawabannya? B. B ya, B, oke. Bu. Kita lihat opsi jawaban yang benar adalah yang E. Kenapa yang E? Karena kalau opsi yang A itu berguling itu lebih tepat dari 3 sampai 6 bulan. Loh Bu, ini kan ada angka 3 bulan di sini gitu ya. Ingat, kalau di dalam KPSP pada waktu bayi itu usia 3 bulan, maka kita ngambilnya adalah di usia 0 sampai 3 bulan. Jangan mengambil KPSP untuk anak usia 3 sampai 6 bulan. Kenapa, Bu? Karena pastinya hasil pemeriksaannya itu banyak yang belum dapat dilalui. Nanti kalau seperti itu hasilnya bias gitu ya. Jadi kita harus menilai bayi usia 3 bulan itu di antara 0 sampai 3 bulan. Terus berbalik dari telentang dan ke telungkup ini untuk bayi usia 3 sampai 6 bulan. Posisi kepala tetap tegak dan stabil usia 3 sampai 6 bulan, mengangkat kepala setinggi 90 derajat ini 3-6 bulan. Kemudian yang E terakhir itu adalah menggerakkan kepala dari kiri ke kanan ke tengah, itu adalah untuk usia 0 sampai 3 bulan. Oke, ini adalah pembahasannya 0 sampai 3 bulan ya. Tahapan perkembangan untuk gerak kasarnya dia bisa menggerakkan kepala dari kiri ke kanan dan ke tengah. Jadi nanti teman-teman kalau belajar itu bisa melihat tahapan perkembangannya apa, usianya berapa, stimulasi apa yang di usia tersebut dan untuk motorik apa gitu ya. Terus kalau gerak halus ini biasanya tahapan perkembangannya adalah dia mulai bisa untuk melihat dan menatap wajah ya. Stimulasinya apa? Ini bisa melihat, meraih, dan menendang mainan gantung, kayak gitu. Terus yang ketiga, bicara dan bahasa. Bicara dan bahasa itu biasanya bayi di usia 0 sampai 3 bulan bisa merespon dengan bersuara dan tersenyum. Nah, ini adalah bicara dan bahasa. Makanya di usia 0 sampai 3 bulan, penting ibu melakukan stimulasi dengan cara mengajak bayi tersenyum, atau berbicara, dan mengenali berbagai suara. Yang terakhir, sosialisasi dan kemandirian. Pada usia 0 sampai 3 bulan, biasanya dia sudah mulai mengenal orang terdekat melalui penglihatan, penciuman, dan juga pendengaran dan kontak. Nah, biasanya stimulasi apa yang bisa diberikan oleh ibu, yaitu memberikan rasa aman dan kasih sayang, menindak bobokkan. Nah, menindak bobokkan ini juga termasuk salah satu stimulasi untuk perkembangan sosialisasi dan kemandirian. Itu tadi untuk pembahasan nomor 1. Kita lanjut soal nomor 2. Oke? Oke. Ya, siap. Silakan.
Jawaban terbanyaknya D ya Ibu, diikuti dengan C dan E. Oke, Mbak Risa, kita langsung bahas ya. Baik, teman-teman. Untuk di soal nomor 2, ini yang ditanyakan adalah berapa hasil pengukuran Z-score sesuai temuan bidan pada kasus tersebut. Nah, ini berhubungan dengan hasil dari pengukuran tersebut. Ada lebih dari 2 SD, lebih dari 3 SD, di bawah min 3 SD, standar deviasi ya. Atau min 2 SD sampai dengan 2 SD, terakhir E, yaitu min 3 SD sampai dengan kurang dari min 2 SD. Sekarang, dari opsi jawaban tersebut, yang ditanyakan adalah hasil pengukuran Z-score, kita harus tahu atau kata kunci yang harus kita cari adalah dia ini gemuk, apakah kurus, apakah normal, sangat kurus, atau obesitas. Nah, oke, itu ya kata kuncinya. Nah, di soal nomor 2, ini sebenarnya kalau seperti itu, kita harus tahu umurnya. Ini umurnya 2 tahun. Kemudian, kata kunci yang selanjutnya adalah kita langsung mengarah kepada diketahui status gizi anak kurus. Nah, ini adalah kata kunci yang paling betul. Apabila nanti teman-teman, Bu, saya tuh masih belum yakin kalau nggak baca soal semuanya gitu ya. Jadi, teman-teman bisa baca dengan cepat. Makanya, kalau mau mengerjakan soal UKOM harus berlatih soal dengan banyak, yaitu tadi karena dengan kita latihan soal UKOM, bimbel UKOM, kita kan akan dikasih tahu tuh bagaimana cara membaca soal. Nah, dengan terpaksa kalau misalkan ibu-ibu masih belum yakin dibacanya seperti ini ya. Ada anak laki-laki umurnya 2 tahun, kemudian datang ke posyandu, dia penimbangan rutin, anamnesisnya anak malas makan, terus kita harus cari tahu hasil pemeriksaannya BB-nya ini 10 kilo, padahal usianya B-nya 88. Nah, kayak gitu. Terus diketahui status gizinya anak kurus. Kalau anak kurus, apa sih hasilnya? Hasilnya adalah kalau kurus, dia min 3 SD sampai dengan kurang dari min 2 SD. Jadi jawabannya paling tepat adalah yang E ya, E. Nah, kalau lebih dari 2 SD itu dikatakan gemuk. Kalau gemuk status gizinya, tindakan Bu Bidan itu yang pertama, tentukan penyebab utama kegemukan sama kita berikan konseling gizi. Terus min 2 SD sampai dengan 2 SD ini normal. Kita berikan pujian kepada ibu dan anak. Kalau min 3 SD ini tadi kurus ya, terus yang di bawah min 3 SD itu sangat kurus. Jadi tindakan Bu Bidan yaitu segera rujuk ke puskesmas atau ke rumah sakit. Oke, selamat buat yang betul ya, teman-teman ya. Kalau yang belum betul berarti perlu latihan lagi. Oke, silahkan kita lanjut lagi ya. Ya, Oke, Bu. Mbak Risa. Oke, silahkan. Jawaban B itu ada 42% Ibu sebagai yang terbanyak dan A 28% Ibu. Oke, Maaf, Mbak. Ibu masih dengar. Jadi sudah terdengar ya? Sudah, Oke, Ibu. untuk yang soal nomor 3, ini yang ditanyakan adalah diagnosis yang paling mungkin ya, bukan mungkin ya. Diagnosis apa yang paling mungkin sesuai kasus tersebut? Wah, ini pneumonia semuanya ya. Berarti ibu-ibu harus menghafal di luar kepala jenis-jenis dari pneumonia.
Nah, ini tentang MTBS. Ada seorang anak laki-laki umurnya 3 bulan. Nah, keluhannya ya dibawa ibunya ini dengan keluhan batuk sejak 1 hari yang lalu. Anamnesisnya ini kesulitan bernafas dan malas menyusu ya. Hasil pemeriksanya apa? Dia 3 bulan BB-nya sepanjang badannya 52, terus suhunya 37, ada tarikan dinding dada dalam saturasi oksigen 88% atau yang disebut kurang dari 90%. Kalau saturasi oksigen kurang dari 90% itu adalah ciri khas pneumonia. Tapi pneumonia apa gitu ya. Jadi yang benar adalah yang pneumonia berat. Kenapa pneumonia berat? Kita lihat ini di MTBS-nya bahwa keluhan utama adalah anak menderita batuk atau sukar bernafas. Nah, kita tanyakan berapa lama, kemudian kita juga periksa bagaimana nafasnya, kemudian lihat apakah ada tarikan dinding dada atau tidak, gitu. Terus habis itu kita klasifikasikan gejalanya. Oh, kalau misalnya ada tarikan dinding dada disertai saturasi oksigen kurang dari 90%, itu klasifikasinya adalah pneumonia berat. Kemudian kalau dia hanya nafas cepat saja tanpa disertai adanya tarikan dinding dada ke dalam atau saturasi oksigen disebut sebagai pneumonia. Terus jika dia tidak ada tanda-tanda pneumonia berat ataupun pneumonia meliputi tarikan dinding dada, saturasi oksigen, kemudian nafas cepat. Nah, itu dia batuk, bukan pneumonia. Nah, dari masing tersebut di dalam MTBS teman-teman juga akan diberitahu atau diberikan bagaimana tindakan-tindakan yang perlu dilakukan Bu Bidan. Mulai dari yang pertama, kita beri oksigen, terus rujuk segera. Ini apabila kita temui pneumonia berat. Apabila di mana Bu? Di puskesmas atau di TPMB. TPMB itu adalah praktek mandiri bidan atau kalau zaman dulu tuh BPS, BPM gitu ya. Terus kalau pneumonia itu ibu-ibu nanti bisa memberikan amoxicillin, kemudian apabila batuknya lebih dari 14 hari rujuk, nasihati kapan kembali dan kunjungan ulang. Sampai dengan kalau misalnya dia diketahui batuk ya, maka kita beri pereda tenggorokan dan pereda batuk yang aman. Kemudian nasihati kapan kembali segera dan kunjungan ulang 2 hari. Itu untuk pembahasan nomor 3. Kita lanjut nomor 4 ya. Coba deh sebelum kita lanjut ke nomor 4, ibu-ibu tulis di kolom chat. Soalnya gimana? Gampang banget atau gampang sekali ya Bu? Apa Bu soalnya Bu? Biar Bu jangan sepi. Ibu-ibu bisa chat, gampang banget atau gampang sekali ini soal nomor 1 sampai 3? Gampang-gampang susah, Bu. Oh, gampang-gampang susah. Oke, ini muncul gampang-gampang susah. Yang lainnya, ini nggak pada ini kan sambil kerja ya? Kalau aja Bu, oke. Susah hampir tertukar ya. Yang penting bukan anak yang tertukar ya. Soalnya gampang, cari jawaban yang susah, Bu. Oh iya, ya bener juga ya. Ya, oke. Siap. Kita lanjut ya. Nomor 4, silahkan. Untuk sekarang jawabannya bervariasi terbanyak di C 33%, di B 27%. Ibu. Ya, benar. Nah, ini memang MTBS itu PR ya, Mbak ya. Seperti yang Bulan sampaikan tadi, Bulan itu pernah ngisi bimbel persalinan itu rata-rata mereka udah
karena memang bidan itu kan khususnya di persalinan dan fokusnya di persalinan. Tapi kalau soal-soal bayi balita itu agak ini ya Bu ya. Nah, pengalaman bulan yang kemarin soal UKOM ya teman-teman ya, memang untuk MTBS itu banyak yang keluar sama perkembangan, tahapan perkembangan sama status gizi yang ada 2 SD, min 3 SD itu kemarin keluar ya teman-teman ya. Oke, untuk soal nomor 4, ini yang ditanyakan adalah apakah rencana asuhan yang tepat dilakukan bidan sesuai kasus tersebut gitu ya. Nah, kalau seperti ini asuhan dengan sangat terpaksa ibu-ibu harus membaca keseluruhan tapi dengan cepat ya. Karena di soal hukum itu 180 soal harus dikerjakan 180 menit. Oke, ini ada rujuk segera, beri pelega tenggorokan, beri antibiotik, diminta untuk 5 hari lagi periksa ulang, sarankan ibu untuk menyusui lebih sering. Nah, ada bayi perempuan umurnya 3 bulan, ke puskesmas dengan keluhan batuk sejak 2 hari yang lalu, anamnesisnya demam, rewel, malas menyusu. Hasil pemeriksaannya ini pernafasannya terhitung cepat ya, karena usianya 3 bulan, kemudian suhunya 37,6, demam ya, BB-nya 3,8, PB-nya 48, tidak ada tarikan dinding dada, ya kan? Tidak ada tarikan dinding dada. Rencana asuhannya apa? Kita lakukan rujuk, beri pelega, beri antibiotik, diminta untuk 5 hari atau sarankan ibu sui lebih sering. Tadi bulan udah bahas sedikit ya ini ya. Apa Bu? Jawabannya teman-teman tadi? Kita cek ya, apakah benar nggak jawaban teman-teman? Jawabannya Bu. Jawabannya C, Ibu. C, Bu. Beri Oke. antibiotik. C, Bu. Benar, beri antibiotik yang sesuai. Nah, jadi kalau teman-teman lihat, kenapa sih beri antibiotik yang sesuai? Tadi kan tidak ada tarikan dinding dada ya Bu ya. Kalau tidak ada tarikan dinding dada artinya dia itu adalah pneumonia, ya kan? Kalau pneumonia, kita berikan tindakan yang paling atas itu adalah menjadi prioritas gitu ya. Ini adalah beri antibiotik yang sesuai gitu ya. Betul sekali teman-teman gitu ya. Ini tadi kurang lebih penjelasannya hampir sama dengan yang soal sebelumnya, tapi bedanya ini yang ditanyakan adalah rencana asuhan atau tindakan pengobatan yang dilakukan Bu Bidan melihat dari kasus yang sudah ada. Gitu ya teman-teman ya. Oke, soal nomor 3 sama 4 sudah lulus saya. Udah hafal ya Bu, teman-teman? Amin, mudah-mudahan Bu. Oke, lanjut ya. Oke, nomor 5, silahkan. Oke, ini B sama E mendominasi ya Mbak Risa ya. Iya benar Ibu, B sama E mendominasi. Boleh dilanjutkan Ibu. Oke, ini yang ditanyakan di soal nomor 5 adalah diagnosis ya, diagnosis yang paling mungkin. Kalau diagnosis itu teman-teman harus lihat data subjektif sama data objektifnya ya. Itu nanti seperti di manajemen kebidanan itu kan kita tahu ya, ada pengkajian. Terus setelah pengkajian ada yang namanya hasil analisis datanya atau yang disebut sebagai diagnosis. Kemudian baru intervensi dan pelaksanaannya seperti apa dan evaluasi. Itu di manajemen kebidanan. Di soal nomor 5 juga sama, diagnosis. Nah, diagnosisnya ini mengarah kepada demam, malaria, penyakit yang lazim atau penyakit berat dengan demam, dan yang demam mungkin bukan malaria. Nah, kita lihat umur bayinya umurnya 6 bulan. Kemudian dia demamnya sejak 5 hari yang lalu. Anamnesisnya bayi rewel dan malas menyusu. Dan hasil pemeriksaannya diketahui suhunya tinggi, RDT-nya positif. Sebenarnya kalau RDT-nya positif itu artinya ciri khas dari apa teman-teman?
Malaria. Malaria. Ada yang beda? Ya, Bu. Oke, benar sekali, malaria. Jadi Malaria. kalau misalnya teman-teman nanti bisa membedakan di dalam soal-soal MTBS itu nanti di print ya Bu ya. Jadi teman-teman itu sudah punya catatan untuk MTBS-nya. Jadi nanti tanda-tanda dan ciri khasnya di mana sih? Kalau misalkan soal seperti ini keluar sudah bisa menjawab. Nah, gejala ada tanda bahaya umum, ada kaku kuduk. Ini biasanya klasifikasinya adalah penyakit berat dengan demam. Tentunya ada tanda bahaya itu disertai dengan demam tinggi lebih dari 38,5. Kemudian dia demam dan pada anamnesis itu atau teraba panas atau suhunya lebih dari 37,5 dan RDT-nya positif, ini tandanya atau klasifikasinya adalah malaria. Kemudian jika demam tanpa adanya RDT ya, berarti itu hanya demam dan mungkin bukan. Nah, tindakan atau pengobatannya teman-teman bisa melihat di sampingnya. Kalau misalnya ini penyakit berat dengan demam, maka jika hasil RDT-nya atau mikroskopis positif, beri dosis pertama. Terus beri dosis pertama ini suntikan antibiotik dan rujuk segera. Terus kalau jika RDT-nya positif, ini biasanya kita beri anti malaria oral yang sesuai dan beri dosis pertama pamol jika demamnya tinggi. Nasihati kapan kembali dan kunjungan ulang jika tetap demam. Terus untuk yang terakhir yaitu demam mungkin bukan malaria. Sebenarnya ini adalah kita bisa berikan dosis pertama pamol jika demam tinggi ya. Nah, kunjungan ulang dianjurkan 2 hari jika tetap demam gitu ya, teman-teman ya. Itu dia untuk soal nomor 5. Oke, kita lanjut lagi ya. Nomor 6, silakan. Terbanyak itu ada di E ya, Ibu. Oke, paling banyak itu adalah yang E. Ya, kita coba bahas ya. Di soal nomor 6, ini yang ditanyakan adalah diagnosis. Apakah diagnosis yang paling mungkin? Kita lihat umur anak laki-laki 2 tahun. Kemudian keluhannya BAB encer sejak 1 hari yang lalu. Hasil anamnesisnya, BAB-nya sehari 4-5 kali sehari, bawel terus, tapi masih mau menyusu. Hasil pemeriksaannya pernafasannya 30 kali, suhunya 37, cubitan kulit perut kembali lambat, mata cekung, dan tidak ada darah dalam tinja. Kalau ada darah dalam tinja itu adalah ciri khas dari apa Bu? Apa teman-teman? Disentri. Ya. Tapi di soal ini hasil mata cekung dan BAB-nya ini keluhan BAB-nya adalah sejak 1 hari yang lalu. Apa nih Bu? Kita lihat ya, kunci jawabannya adalah yang apa Bu? Yang E. Jadi tadi jawabannya udah benar ya Mbak ya? Halo, Mbak Lisa? Iya, Ibu, yang terbanyak tadi yang D, Ibu. Ya, itu benar sekali. Nah, apabila ibu-ibu menemukan anak menderita diare, nah ini sebenarnya kita harus mengklasifikasikannya menjadi apakah dia dehidrasi, kemudian dan jika diare 14 hari atau lebih itu namanya apa, dan jika ada darah tinggi itu namanya apa gitu ya. Di dalam MTBS itu udah lengkap.
Jadi untuk diare dengan dehidrasi berat ini biasanya ditandai dengan mata cekung, tidak sadar, tidak bisa minum, malas minum, cubitannya kembali sangat lambat. Tapi kalau dia dehidrasinya ringan atau sedang, itu biasanya dia mudah rewel, kemudian mudah marah, matanya cekung, haus, minum dengan lahap. Dia berarti ada keinginan untuk menyusu itu masih ada. Tapi cubitan kulit perutnya itu kembali lambat. Terus kalau misalnya diare tanpa dehidrasi, dia itu tidak ada tanda-tanda untuk diklasifikasikan, baik itu untuk diare dehidrasi berat atau dehidrasi sedang. Kemudian kalau dia lebih dari 14 hari, itu biasanya disebutkan kalau dia itu diare persisten berat. Tapi kalau misalnya tanpa dehidrasi itu tanpa dengan gejala-gejala dehidrasi tadi, artinya dia diare persisten. Nah, kalau ada darah dalam tinja itu sudah jelas disentri. Untuk tindakan dan pengobatannya ini teman-teman bisa melihat sendiri ya, itu ada banyak banget mulai dari atas sampai dengan bawah, bahwa memang Bu Bidan itu dalam melaksanakan tindakan berpedoman pada MTBS, apalagi yang profesi, gitu ya teman-teman ya. Ya, selamat buat yang betul untuk di soal nomor 6. Oke, kita lanjut lagi ya. Silahkan nomor 7. Sorry. Aduh, Mbak keklik ya? Halo, Mbak Risa? Iya, Ibu, mau dilanjutkan bahasanya atau bagaimana, Ibu? Kalau emang udah kelihatan, Ada nggak apa-apa dilanjutkan aja, Ibu. yang mengetahui nggak ya tadi ya? Mungkin Oke. ada yang kelihatan, ada yang enggak. Ada yang enggak ya? Kita coba polling Kelihatan, aja, Bu. Ibu. Kelihatan ya? Oke. Jadi kita langsung Bisa aja deh. dibahas aja, Ibu. Sebenarnya di prinsip etik itu, di soal nomor 7, kita menilai dari tindakannya Bu Bidan. Itu apa sih, gitu kan? Nah, di sini kata kuncinya adalah Bidan menyampaikan semua hasil pemeriksaan agar orang tua mampu membuat keputusan. Nah, ketika Bu Bidan menyerahkan keputusan kepada orang tua atau wali, itu artinya apa? Artinya Bu Bidan percaya bahwa orang tua atau wali mampu memberikan keputusan yang tepat. Gitu ya. Artinya ini apa? Artinya adalah itu ciri khas dari autonomi. Kalau veracity ini biasanya itu dia percaya ya kejujuran ya. Terus beneficient, non maleficient, nah kayak gitu. Oke, ini ya jawabannya autonomi. Jadi kalau fidelity itu dia menepati janji. Contohnya apa sih Bu? Kalau kita menepati janji atau menghargai komitmen kepada orang lain, contohnya adalah Bu Bidan akan melaksanakan praktek imunisasi setiap hari Selasa. Ya kan, setiap hari Selasa seminggu hanya sekali dan itu setiap hari Selasa. Bu Bidan tidak melaksanakan hal tersebut, kadang Rabu, kadang Jumat. Nah, itu namanya dia tidak taat, tidak menepati janjinya, terus tidak menghargai komitmennya kepada orang lain gitu. Kalau veracity ini kejujuran. Jadi dia menyampaikan kebenaran itu hasilnya dari hasil pemeriksaan gitu ya. Apa yang didapatkan disampaikan dengan sejujurnya kepada pasien. Itu adalah prinsip etik veracity. Terus kalau beneficient ini adalah dia prinsip untuk menuntut bidan ya melakukan hal yang baik dan dapat mencegah kesalahan atau kejahatan. Jadi ciri khas dari beneficence adalah melaksanakan tindakan sesuai dengan SOP. Terus kalau non maleficent ini tidak merugikan. Contoh di zaman dulu itu kita tahu bahwa oh ini kalau persalinannya lama kita langsung tuh episiotomi. Nah, di zaman sekarang itu ada yang disebut asuhan sayang ibu. Jadi tidak serta-merta ada ibu yang mau bersalin kita langsung epis. Nah, itu adalah contoh non maleficent. Atau contoh lain, sebenarnya ibu ini tuh bisa nih untuk kelahiran normal, tapi karena bu bidannya nggak sabar, terus bu bidannya ada keperluan lain. Nah, akhirnya apa? Akhirnya dirujuk. Nah, artinya ini adalah masuk di prinsip etik yang dilanggar adalah non maleficent. Itu ya, teman-teman ya, di soal nomor 7. Nah, ini tidak bisa menilai ya Mbak Risa ya, karena udah kelihatan tadi. Oke, silahkan nomor 8.
Oke, jawabannya yang paling banyak ini antara C sama A dan E. C, A, E. Benar ya? Iya, Ibu. Silakan Ibu Oke. lanjutkan. Jadi di soal nomor 8 ini, kenapa nih masih bervariasi? Padahal ini soalnya gampang ya. Soalnya gampang, jawabannya yang susah. Ya, rencana asuhan apa yang dilakukan bidan? Ini ada A, rujuk, berikan pujian, periksa ulang, katakan bahwa hal tersebut normal atau jadwalkan 1 bulan untuk pemeriksaan ulang. Jelas, ini harus kita lihat hasil KPSP-nya. Ini termasuk normal ataukah ada penyimpangan atau meragukan gitu ya. Kalau 7 ini maksudnya apa, Bu? Teman-teman. Meragukan. Oke. Meragukan. Maksudnya dia meragukan. Kalau meragukan, Bu Bidan tidak boleh langsung dirujuk ke rumah sakit. Ini tidak boleh. Apalagi yang B, berikan pujian. Meragukan, berikan pujian. Apa yang diberikan pujian? Berarti kurang tepat. Terus periksa ulang 2 minggu lagi. Ini bisa jadi ya. Kita save dulu. Terus yang D, mengatakan bahwa hal tersebut normal. Jelas ini tidak normal. Ini juga salah. Terus yang E, jadwalkan 1 bulan untuk pemeriksaan ulang. Ini juga salah. Jawabannya yang benar adalah periksa ulang 2 minggu lagi. Atau kalau ada opsi lain ya, lakukan stimulasi selama 2 minggu. Apabila opsi jawaban C nggak ada ya. Jadi di soal hukumnya bulan kemarin itu ada tipikal soal seperti ini, persis, tapi bedanya periksa ulang 2 minggu lagi nggak ada. Adanya itu adalah lakukan stimulasi selama 2 minggu. Gitu. Nanti pilihnya adalah lakukan stimulasi. Gitu ya, teman-teman ya. Jawabannya yang C, betul sekali ya. Oke, nah ini hasil KPSP-nya seperti yang Bu Luan jelaskan, 7-8 itu meragukan, kurang dari 6 itu penyimpangan. Jadi kalau 9-10 ini biasanya kita berikan pujian. Tapi kalau meragukan itu kita lakukan stimulasi, diulang 2 minggu lagi. Kalau penyimpangan kita lakukan rujuk. Gitu ya teman-teman ya. Itu tadi soal nomor 8. Kita langsung ke 9 ya. Oke, silahkan. Oke, ini sudah menjawab CDA, ACD. Ya, kita langsung bahas ya. Nah, di soal nomor 9, ini yang ditanyakan adalah diagnosis yang paling mungkin sesuai kasus tersebut. Nah, kalau diagnosis kita lihat ini ada anak perempuan umurnya 2 tahun. Dibawa ke puskesmas, keluhannya rewel, anamnesisnya anak malas makan, tidak mau ASI sejak 5 hari yang lalu dan akhir-akhir ini kurang aktif. Hasil pemeriksaannya BB-nya 10 kilo ya. Terus nadinya 92 kali per menit, telapak tangannya tampak pucat, bibir pucat, dan garis kelopak mata sayu. Ini ciri khas dari anemia. Tapi anemia yang mana gitu ya? Karena di opsi jawabannya ini ada anemia, yang B jelas salah ya, tidak dipilih. Ada anemia berat, sedang, dan sangat berat. Kita coba lihat. Kalau di soal bayi balita, ya, ini jawabannya yang C ya, anemia berat. Jadi kalau di bayi balita itu kita patokannya adalah tetap MTBS, bahwa klasifikasi anemia itu ada anemia berat, ada anemia, dan tidak anemia. Nah, anemia berat ini kita ketahui jika kita menemukan gejala adanya telapak tangan sangat pucat. Ini adalah ciri khasnya. Disertai dengan ciri-ciri yang lain yang menyertai, seperti kelopak mata tampak rewel, malas, kayak gitu. Terus kalau anemia, ini adalah ciri khasnya dia telapak tangan agak pucat. Dan kalau tidak anemia, ini disebutkan bahwa tidak ditemukan adanya tanda kepucatan pada telapak tangan. Nah, tindakannya adalah kalau anemia berat,
kita lakukan rujuk segera, dan bila masih menyusut, teruskan pemberian ASI. Kalau anemia, ini lakukan penilaian pemberian makan pada anak. Nah, ini biasanya, kenapa bisa anak itu anemia? Karena memang ibunya tidak tahu MPASI-nya itu harus dikasih apa, gitu kan. Nah, kita lakukan juga berikan zat besi, obat cacingnya, dan kunjungan ulang 14 hari. Nah, kalau tidak anemia, jika anak kurang dari 2 tahun, nilai pemberian makan dan anjurkan kunjungan ulang 7 hari. Gitu ya, teman-teman ya. Jawabannya yang C, anemia berat. Betul ya tadi ya, Mbak ya? Paling banyak ya. Oke, kita next ya. Nomor 10, silakan. Oke, ini sudah banyak yang menjawab ya. Jadi sebenarnya di soal nomor 10 ini terusan dari soal bulan sebelumnya. Jadi dia anemia berat, kapan kunjungan ulang sesuai kasus tersebut? Gitu ya. Jadi kalau kunjungan ulangnya kita sudah tahu kan tadi adalah anemia 14 hari gitu ya. Jadi benar sekali jawabannya adalah yang E gitu ya. Telapak tangan agak pucat. Sorry, ini tadi maksudnya anemia, bukan anemia berat. Kalau anemia berat tadi diapakan Bu? Di rujuk ya. Tuh. Oke, di soal nomor 10 sudah benar rata-rata nih. Kita tes lagi di soal nomor 11. Silahkan. Oke, sudah mulai menjawab. Jawabannya apa nih rata-rata? Oke, banyak yang B ya. Oke, B, C, D, A. Oke, sambil polling berjalan terus ya. Bulan sambil bacakan soalnya. Nah, ini berapakah dosis yang tepat sesuai kasus tersebut? Ini ada seorang bayi laki-laki umurnya 4 bulan, dibawa ibunya ke posyandu. Terus, bidan akan memberikan vitamin A. Vitamin A untuk 4 bulan. Itu yang apa sih? Apakah yang A 10 unit, ataukah 20.000, ataukah 100.000, 200.000, atau 100.000? Oh, sama ya ini. C sama E sama. Oke, kita coba cek. Jawabannya adalah yang Ada. Halo? Jawaban terbanyaknya B. Bisa C, bisa E ya Bu ya? Soalnya dari 6 bulan itu soalnya tadi 4 bulan. Seharusnya nggak bisa. Oh iya, sorry. Iya Bu, Sorry, itu soalnya teman-teman ya. kok 4 bulan kan masih 4 bulan. balita. Oke. 4 bulan belum bisa, Bu. Belum bisa. Berarti bulannya salah ketik. Bentar. Saya ulangi lagi ya, teman-teman ya. Harusnya 6 bulan Bu. Iya, betul. Dan kalau 6 bulan benar semua ya, Bu ya? Ya, yang 100. Kayaknya saya enggak jawab bukan 4 bulan. Oh, benar. Berarti oke, kita share screen lagi ya. Kalau yang ini sudah kelihatan? Yang bulan share? Belum kelihatan. Belum kelihatan. Belum kelihatan, Bu. Belum kelihatan. Nggak kelihatan. Nah, sudah. Oke, kalau yang Jawaban C. Tadi C, jawabannya berarti Bu, jawabannya C. C. C, yang Bu. mana, Bu? 100 C, C. 100 unit. Sip, ini ya benar ya, bulan yang salah ketik tipe ya. Tadi ada apa tadi kalimatnya yang kebalik-kebalik. Oke, mohon maaf ya. Jadi untuk suplementasi ini saya yakin ibu-ibu ini sudah ahlinya. Kenapa? Karena di posyandu sering ya Bu ya. Ini teman-teman pasti banyak-banyak yang kerja di puskes ya.
pertanyaan paling gampang saya rasa ini, Bu. Oke, sip. Berarti lulus semua ya, nomor 12. Kita tes lagi nomor 12. Silahkan. Udah ada. Mumet kah teman-teman soalnya bulan? Lumayan. Bulan Silakan, pati ya, cedak Bro Dedi, Bun. Sulit, Bu. Lumayan. Lumayan, oke. Lumayan gampang ya kelihatannya. Ya, nomor 12. Bulan nggak mau sepil lagi. Jawabannya nanti takut kegeser kalau saya mainan, apa namanya, kursor. Emang elek banget kau nih, Ajiba elek banget. Emang kok Ivan Bulan sebenarnya elek banget ya. Norak. Oke, jawabannya apa nih paling banyak? Pollingnya nggak kelihatan ya Mbak Risa? D. Untuk sekarang terbanyak di D, Ibu. D. DD ya. Iya. Beri dosis pertama paracetamol. Ada yang jawabannya apa lagi Mbak? Untuk D itu sangat dominan, Ibu, 70%, sisanya hanya 4, 9, 7, dan 11%. Boleh Oke, sip. dilanjutkan, Ibu. Ya, berarti pemanasannya bulan 11 soal sebelumnya itu udah bagus ya. Karena memang benar sekali saya spill ya. Jawabannya itu yang D. Beri dosis pertama paracetamol. Wih, mantep nih ibu-ibu nih, teman-teman. Jadi asuhan yang tepat apa yang diberikan sesuai kasus tersebut. Ini ada bayi umurnya 14 bulan. Dia keluhannya demam sejak 3 hari yang lalu. Demam tidak turun dan tidak ada muntah. Hasil pemeriksaannya BB-nya 9 kilo, suhunya 37,8, ada bintik perdarahan di kulit dan uji tornikatnya negatif. Dia masuk kepada apa, Bu? Kalau misalnya ada tanda gejala shock atau gelisah, kemudian muntah, tadi kan tidak muntah ya, Bu. Itu terus kemudian ada perdarahan dari hidung, bintik-bintik perdarahan di kulit dan torniket positif itu DBD. Tapi kalau misalnya uji torniketnya negatif itu mungkin bukan DBD. Artinya kalau bukan DBD, kita berikan dosis pertama paracetamol. Gitu ya. Terus apalagi nih, kalau tidak ada satupun gejala di atas, demam mungkin bukan DBD. Obati penyebab lain, nasihati kapan kembali segera dan kunjungan ulang 2 hari jika tetap demam, gitu ya teman-teman ya. Baik, itu tadi soal nomor 12, kok benar semua sih rata-rata ya. Oke, 13 kita cek lagi ya teman-teman ya. Semoga benar semua. Bu itu usianya 4 bulan apa? Kok BB-nya 18 kilo? 14 bulan kali, Bu. Oh iya 4 bulan apa? Itu Bisa BB-nya 18 bisa kilo. makan sendiri, bisa makan mandiri 4 bulan, Bu. 4 tahun sayangku, 4 tahun. 4 tahun kali ya. 4 Kalau 4 tahun, Ibu-ibu. oh iya, kalau 4 tahun. 4 tahun ya. Jangan 4 dulu tahun. Tar Bu, diulang dulu, Bu. Ya, 4 tahun. Baca lagi ya. 6 bulan, 6 bulan. Goblok kan sama istri kita 6 bulan. 4 tahun ya. So 4 bulan bobotnya 18 kilo, Bu. 4 tahun sayangku. Iya, ya. 6 bulan kan. Lewati loh. Sudah bulan ralat ya, 4 tahun. Ini dibaca dulu, tapi usianya 4 tahun. Kalau 4 bulan belum ada tes daya lihat, dia belum bisa. Jawaban terbanyaknya D, Ibu. Oke. Rata-rata jawabannya apa, teman-teman? Apa rata-rata jawabannya, Mbak? Delta. Delta, Bu. D. Delta ya, D ya. Oke. Nah, kita lihat kapan waktu yang tepat untuk melakukan pemeriksaan sesuai kasus tersebut, gitu ya. Nah, ini pemeriksaannya adalah untuk mengetahui kondisi penglihatan, bidan akan melakukan tes daya lihat atau TDL. Benar sekali jawabannya yang D, 6 bulan sekali. Jadi tes daya lihat itu untuk anak usia prasekolah umur 36 atau 3 tahun sampai dengan 72 bulan. Tes ini dilaksanakan oleh nakes dan
Terus bagaimana caranya? Caranya adalah pilih suatu ruangan yang bersih dan tenang dengan penyinaran yang baik, gantungkan poster E setinggi mata anak dan pada posisi duduk. Kemudian kita letakkan sebuah kursi sejauh 3 meter dari poster E menghadap ke poster E, kemudian letakkan sebuah kursi lainnya di samping poster untuk pemeriksa. Dan kita pemeriksa memberikan kartu E pada anak dan latih anak dalam mengarahkan kartu E tersebut menghadap ke atas dan kanan. Jadi nanti beri pujian setiap anak mau melakukannya dan lakukan hal ini sampai anak-anak dapat mengarahkan kartu E dengan benar. Gitu ya teman-teman ya. Di soal nomor 13. Ini benar semua nih kayaknya. Oke, selanjutnya soal nomor 14. Oke, paling banyak ini menjawab A ya, teman-teman ya. Di soal nomor 14, ini adalah kewajiban etik apa yang dilakukan bidan, gitu ya. Nah, yang pertama kita laksanakan ketika ada pertanyaan prinsip etik, kewajiban etik, itu ya, manajemen kebidanan yang dilakukan apa, teman-teman harus melihat bidan ini sudah melakukan tindakan apa di situ. Nah, kata kuncinya di sini, bidan menjaga agar data hasil pemeriksaan hanya disampaikan kepada keluarga saja keterangan oleh pengadilan. Jawabannya antara A, tugasnya, profesinya, diri sendiri, klien dan masyarakat, serta yang E, sejawat dan tenaga kesehatan lainnya. Jawabannya tepat adalah benar sekali A, tugasnya. Ini ibu-ibu sudah pinter-pinter ya. 14 soal ini kayaknya yang 10 ke atas tadi udah rata-rata benar ya. Jadi kalau kita mengutamakan kepentingan klien itu biasanya mengamalkan sumpah jabatan, terus menjunjung tinggi harkat martabat dan mendahulukan kepentingan klien di atas kepentingan pribadi. Terus kalau tugasnya ini biasanya ciri khasnya kita bisa menjamin kerahasiaan, bisa mengambil keputusan dengan benar, memberikan pelayanan yang terbaik. Terus kalau yang profesi ini biasanya menjunjung tinggi citra profesi, mengembangkan pengetahuan, berperan serta dalam penelitian. Diri sendiri yaitu kita mementingkan kesehatan dirinya, terus-menerus meningkatkan pengetahuan dan keterampilan itu untuk diri sendiri. Pemerintah sesuai ketentuan pemerintah. Contohnya apa? AKI, AKB, penurunan stunting. Nah, itu adalah salah satu kewajiban etik yang harus didukung oleh Bu Bidan. Makanya itu termasuk kewajiban etik kepada pemerintah. Begitu ya, teman-teman ya. Jawabannya yang A, tugasnya. Benar semua ya. Oke, kita next ya. Ibu, Lanjut, sebelum nomor ini sebelum 15. di next Ibu, kita mau istirahat dulu atau mau dilanjut saja Ibu? Oh, dilanjut Ada aja nggak waktu apa-apa. istirahat sama 15 Lanjut menit. aja, Bu. Lanjut Lanjut, Bu. Sip. Lanjut Lanjut, saja ya lanjut. Bu. Oke. Nanti kalau Baik, istirahat Ibu. malah pada istirahat sholat makan, Mbak. Oke, baik Ibu. Ya, oke. Silakan kerjakan ibu-ibu, teman-teman. Oke, rata-rata jawabannya ya. Yang paling banyak itu BC, BCA, D. Tapi yang paling dominan C, gitu ya. Oke, di soal nomor 15, sepertinya Bulan tadi sudah sudah menjelaskan soal nomor 15 ini di soal nomor 1, cuman dibalik. Kalau yang nomor 1 itu kita harus mengetahui Z skornya berapa. Tapi kalau misalnya di soal nomor 15 dibalik, Z skornya udah ada, ini termasuk status gizi masuk apa sih, gitu ya. Oke, kita cek. Kalau misalnya masih salah, ini teman-teman soal nomor 1 belum begitu
paham ya. Atau tadi ya, Gemuk kata kuncinya di sini adalah Z-skornya lebih dari 2 2D SD. SD. Ya, ada kurus, normal, gemuk, obesitas, sangat kurus. Jawabannya apa teman-teman ya? Gemuk. C. Gemuk, Gemuk. Ibu. Benar. Nah, jawabannya gemuk ya teman-teman ya. Tadi ada yang bingung antara B juga normal. Kalau yang namanya lebih itu nanti ciri khasnya adalah gemuk. Lebih makan, lebih BB-nya. Nah, berarti kalau udah ada lebih nih, itu gemuk. Jadi teman-teman nanti kalau menghafalkan agak sulit, kita pakai yang namanya cara-cara pribadi disebut kalau bulan itu jembatan keledai ya Bu ya. Jadi untuk biar nanti nggak bingung itu lebih dari 2 SD lebih berarti bobotnya berlebihan artinya gemuk. Kalau minus berarti dia itu sangat-sangat kurang berarti kurang gizi. Akibatnya apa? Sangat kurus kayak gitu. Jadi jawabannya yang C ya. Benar sekali. Sip. Lulus ya Bu ya tadi ya yang jawabannya C. Tapi kurang semuanya, nggak apa-apa. Kita lanjut nomor 16. Silahkan. Alhamdulillah sudah dari tadi. Ini sedang. Sejauh ini jawaban terbanyaknya di E, Ibu, diikuti dengan D. Oke. Jawabannya yang terbanyak yang E ya, Mbak ya. Ya, jadi di soal nomor 16 ini yang ditanyakan adalah tindakan apa untuk mengatasi kondisi pada kasus tersebut. Rata-rata jawabannya yang E. Nah, kata kunci di sini adalah BAB-nya ini frekuensinya 4 kali sehari sejak 3 hari yang lalu. Kemudian kehilangan cairan 4% dari BB, mata cekung, bibir dan lidah kering, turgor kulit kembali lambat, dan anak tampak haus gitu ya. Ini berarti ciri khas atau diagnosisnya apa nih teman-teman kalau ditanya? Maksudnya? Dehidrasi berat. Dehidrasi berat. Ya, diare dengan dehidrasi. Dia turgor kulitnya kembali lambat. Terus anak tampak haus. Tadi dehidrasinya apa, Bu? Sedang atau berat? Kalau dia tambah haus? Sedang. Pinter. Sedang. Sip. Nah, berarti jawabannya adalah yang E. Kita memberikan suplemen zinc 20 mg per hari selama 10 sampai 14 hari. Tadi benar semua ya, Bu ya. Mantap. Mantul. Jadi untuk balita yang mengalami diare akut, kita berikan suplemen zinc selama 10 sampai 14 hari. Nah, untuk bayi di bawah 6 bulan pemberian suplemennya 10 mg per hari, sementara untuk balita yaitu 20 mg suplemen zinc per hari. Jawabannya yang E. Ini udah mantap semua nih. Soal 10 ke atas sudah rata-rata benar semua ya, Mbak Risa ya. Kita cek lagi soal nomor 17 ya. Masih kompak nggak ya? Nih, silahkan lanjut. Z-skornya ada, silahkan. Yuk, tindakannya apa teman-teman? Harus bisa. Kalau kasihnya yang paling itu kan ada TWS aku. Oke, rata-rata jawabannya antara D sama E. Tapi yang paling banyak yang D ya. Z-skornya kurang dari 2 SD sampai dengan 2 SD itu apa ya, Bu? Hasilnya? Normal. Oke, normal. Jumlah 10 anak balita posyandu tersebut juga ditemukan memiliki kasus yang sama. Normal ya. Bagaimana sikap Bu Bidan? Berarti? Memberi pujian. Iya, benar sekali. Pujian. Berikan Memberi pujian. pada ibu dan anak. Oke, pinter. Berikan pujian
pada Ya, ibu dan ibu dan anak. anak. Betul Kan sekali ya, Bu normal. ya. Jadi kalau lebih dari 2 SD, tadi gemuk ya, itu ditentukan penyebab utama, terus konseling. Terus yang kalau normal ini berikan pujian. Terus kalau kurus, tentukan penyebab utama anak kurus dan konseling. Kalau sangat kurus baru segera dirujuk. Ini lulus lagi ya, soal nomor 17. Kita cek lagi, 18. Lanjut. Itu udah kelihatan itu, Bu. Berapa status gizinya? Langsung, Bu. Ini pada diem dibaca semua ya? Dibaca dulu ya? Rujuk. Oke, ada yang Rujuk. A langsung di chat, rujuk. Kenapa, Bu? Men 3 SD kenapa, Bu, dirujuk? Sangat kurus. Sangat kurus. Wih, kayaknya sudah ahli semua nih. Sudah pinter-pinter ya. Jadi penjelasannya Bulan nggak belibet ya, Bu ya. Jadi gampang paham ya. Oke, benar sekali. Jadi kalau ada soal seperti ini langsung dilihat status gizi anak itu di bawah Men 3 SD. Terus apa tindakan kita ya? Segera rujuk gitu ya. Nah, benar ya, rujuk. Jadi kalau di bawah Men 3 sangat kurus, segera rujuk ke puskesmas atau ke RS. Oke, betul. 19. Nah, silakan. Sangat mendominasi ya. Masih sangat mendominasi. Oke, kita langsung bahas ya sambil menunggu jawaban teman-teman yang lain. Nah, di soal nomor 19, ini prinsip kerja apa yang diterapkan bidan sesuai kasus tersebut gitu ya. Ada pemakaian teknologi secara etis, kompeten dalam pelayanan kebidanan, memahami perbedaan budaya dan etnik, praktek berdasarkan fakta, dan pengambilan keputusan EDC. A. Oke, kalau pemakaian teknologi secara etis, biasanya itu kita, ciri khasnya di soal ini adalah kita menggunakan alat-alat medis dengan benar, gitu kan. Terus kalau misalkan untuk yang kompeten dalam pelayanan kebidanan, itu adalah dibuktikan dengan Bu Bidan ini sudah tersertifikasi. Terus yang C, memahami perbedaan budaya dan etnik, itu berputar pada kegiatan-kegiatan kebudayaan seperti ada mitoni, kemudian ada kegiatan-kegiatan lain yang memang itu ciri khas dari budaya gitu ya. Terus nanti Bu Bidan menerapkan pelayanan kebidanan berkolaborasi dengan unsur kebudayaan yang ada di desa tersebut. Nah, itu nanti ciri khas di soal di jawaban yang C. Terus praktek berdasarkan evidence base. Evidence base ini berdasarkan hasil-hasil penelitian gitu ya, sudah sesuai fakta. Contohnya bahwa kalau misalnya kita mau menolong persalinan itu harus sesuai dengan APN 60 langkah gitu. Itu contohnya. Terus yang pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Pengambilan keputusan yang bertanggung jawab itu kita sebagai bidan tidak boleh egois dalam pengambilan keputusan. Kalau misalnya bukan wewenang kita tidak harusnya berada di situ, ya kita lakukan kolaborasi dengan dokter atau yang di atas kita, gitu ya. Jadi jawabannya yang benar adalah yang pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Betul sekali jawabannya yang soal nomor 19. Terakhir, ini harus benar semua ya. Terakhir, Bun. Bu itu umurnya benar, BB-nya 20. Halo, iya, benar. BB-nya 20, benar. Berarti dia masuk apa kalau 20 kilo? Gemuk. Gemuk. Jawabannya sangat bervariasi antara A, B, dan E, ya Ibu. A 34%, B 36%, dan E 27%. Oke, berarti A, B, E ya.
Oke, baik. Di soal nomor 20, itu sebenarnya pilihan jawabannya itu ada yang benar ya. Pilihan jawaban yang dipilih oleh ibu-ibu di dalam polling itu benar. Nah, yang paling tepat yang mana gitu ya? Asuhan yang tepat diberikan sesuai kasus tersebut. Ini ada anak, dia usianya 4 tahun, kemudian keluhannya yaitu telinga anaknya ada cairan yang keluar. Hasil anamnesisnya nyeri sejak 1 minggu yang lalu, terus BB-nya ini 20 kilo, P-nya 30 kali, terus ada nanah yang keluar dari telinga dan tidak ditemukan pembengkakan di belakang telinga. Asuhannya apakah harus Pamol, kunjungan ulang 2 hari lagi, atau tidak perlu dilakukan tindakan tambahan, atau yang terakhir yang E, anjurkan ibu untuk langsung pergi ke rumah sakit. Jawaban yang betul adalah yang B, beri paracetamol. Kenapa? Karena di dalam soal ini itu dia tadi kan ada yang namanya apa Nyeri. Bu? Nyeri. Nyeri telinga, ya kan? Terus kemudian ada keluar cairan. Keluar Dia nanah. kurang dari 14 hari. Berarti masuknya di mana? Masuknya adalah di infeksi telinga akut. Kalau yang ditanyakan adalah diagnosis. Tapi kalau yang ditanyakan tindakan, kita lihat tindakan dari infeksi telinga akut. Yang pertama yaitu beri antibiotik yang sesuai selama 5-7 hari, terus beri paracetamol untuk mengatasi nyeri, dan keringkan telinga dengan bahan penyerap, dan kunjungan ulang 5 hari. Itu untuk infeksi telinga akut. Gitu ya. Oke? Begitu. Ada yang ditanyakan dulu, ini terakhir ya. Sudah, sekian dan terima kasih. Nanti kalau teman-teman pengen tanya lebih jauh dengan Bulan, bisa hubungi Instagramnya Bulan ya. Oke, gitu Mbak Risa. Teman-teman dapat berapa Bu nilainya dari 20 soal? Salah 3. 12 Wih, mantap. benar. Wih, salah Banyak 3. salah, Bu. Mantap Bu. Banyak salah. 90 ya? Banyak yang salah, Bu. Banyak yang salah. Nanti Delapan. ketemu lagi dengan dosen-dosen yang lain. Baik, terima kasih banyak Ibu Bulan untuk pemaparan materinya. Terima kasih juga untuk ibu-ibu yang bergabung hingga akhir kelas. Mohon izin menyampaikan ibu-ibu untuk sebulan ini kita akan membahas soal-soal setiap Senin, Rabu, dan Jumat. Untuk bulan depan kita akan membahas materi. Untuk di bulan ketiga nanti kita akan kembali membahas soal juga Ibu. Nah, mungkin untuk jika tidak ada pertanyaan dari ibu-ibu sekalian, jika tidak ada pertanyaan kita izin mengakhiri kelasnya dulu ya Ibu. Kita kembali bertemu lagi pada hari Rabu. Kira-kira bagaimana Ibu-ibu? Siap. Ya, Baik, oke, Bu. Ibu. Terima kasih, Semangat ya, Ibu. Bulan, Bu Risa. Sama-sama. Mohon maaf ya tadi ketidaknyamanannya karena memang mikrofon laptop saya agak error. Sampai Tidak jumpa. masalah, Ibu. Bye-bye. Terima kasih, Terima kasih Bu Ibu. Risa. Assalamualaikum. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam. Kita akhiri sekian dulu. Selamat malam, Ibu. Selamat beristirahat. Sampai ketemu lagi di hari Rabu. Sama-sama, Mbak Risa. Makasih. Terima kasih.